Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali lagi di ngobrol berfaedah bersama DPA Odat Serbing. Yeay! Nah, iya. Nah, guys, kali ini kita kembali ke kekurangan personil ya. Biasanya kan bareng Kak Hil, bareng Yani, bareng Vira. Kali ini qadarullah Kak Hil lagi ada suatu urusan, jadinya kali ini bareng Vira dan Yani. Yeay! Yeay. Podcast yeay! Okasinya. Nah, oke. Kali ini kita bakalan mau bahas apa ya? Bingung. Ada ide nggak, Pir? Mau bahas apa, Pir? Aku bingung deh, Pir. Hah, gimana kalau kita bahas bingung aja? Kan Yani bingung. Bingung aja. Iya, ini bingung. Semoga selepas dari podcast ini, udah nggak bingung lagi. Amin. Tapi Boleh lah, boleh dulu, lah. Yani bingungnya apa? Kalau bingung tagihan, susah juga kita ya kan? Aku pun bingung apa yang aku bingungkan, Pir. Ya, cuman namanya bingung. Berarti Ya saking kan? berarti udah clear semua lah. Nggak ada yang dibingungkan. Oh gitu. Ya. Iya, clear emang. Intinya aku bingung ya kan. Baiklah, hari ini kita bakalan kupas tuntas tentang bingung. Tapi bingung seperti apa yang dimaksud? Nah, langsung aja ya teman-teman. Kita kaji secara ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya jangan lupa kita awali dengan nafas basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Anda kan bingung, tolong dong, berikan pencerahan sedikit supaya nggak bingung. Hai. Oke, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita ini akan ngobrol-ngobrol ya kan, kayak tadi yang dibilang sama Uktiani, tentang bingung. Pada bingung kan? Nah, sebenarnya kita mau bahas apa sebenarnya? Tadat! Nah, ilmu apa yang harus dipelajari dahulu ya? Fikih kah? Tauhid kah? Sunnah kah atau hadis? Jawabannya adalah, nah ini Ana dengar dari kajiannya ini, dari kajiannya Ustadz Nuzul Zikri. Jadi, kata beliau, sebenarnya ilmu yang pertama sekali yang harus kita pelajari adalah adab atau akhlak. Adab atau akhlak. Iya, beliau bilang, ilmu yang pertama sekali harus kita pelajari itu sebenarnya adab atau akhlak. Jangan jauh-jauh dulu. Ini dulu, gitu. Nah, banyak kasus seseorang yang mempelajari dan memiliki banyak ilmu, namun ia lupa mempelajari adab atau akhlak. Akibatnya, kita dapat temukan ada sikap sebagian kita terhadap orang yang beda pemahaman, padahal masih dalam tataran ijtihadiyah. Yang terlihat adalah watak keras, nggak mau mengalah, sampai menganggap pendapatnya hanya boleh satu saja, tidak boleh berbilang gitu. Ujung-ujungnya itu menyesatkan gitu, menghizbikan. Menghizbikan ini maksudnya menganggap seseorang itu keluar dari sunnah gitu dan mengatakan sesat seseorang. Nah, ujung-ujungnya kayak gitu. Padahal para ulama sudah mengingatkan untuk tidak meninggalkan mempelajari masalah adab dan akhlak. Jadi benar-benar nih masalah adab dan akhlak ini harusnya yang jadi pondasi kuat gitu loh, pondasi dasar kita gitu. Jadi nggak hanya ilmu yang dalam, tapi kita suka yang tadi lah kayak gini kan, kayak membilang seseorang itu hizbi gitu kan, keluar dari sunnah dan lain-lain. Nah, itulah, namun barangkali kita lupa kan, barangkali kita terlalu ingin cepat-cepat bisa kuasai ilmu yang lebih tinggi, atau niatan dalam belajar yang sudah berbeda, hanya untuk mendebat orang lain, jangan sampai seperti itu ya. Nah, ulama Ibnul Mubarak berkata, kami mempelajari masalah adab selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari masalah ilmu selama 20 tahun. Saking adab ini penting sekali ya kan. Ini seorang ulama loh, mempelajari adab itu selama 30 tahun. Kemudian ilmu selama 20 tahun gitu. Imam Abu Hanifah lebih senang mempelajari kisah-kisah para ulama dibanding menguasai bab fikih, karena dari situ beliau banyak mempelajari adab. Ini juga ya. Kemudian nih, Imam Abu Hanifah berkata, kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih, karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai
adab dan akhlak luhur mereka. Betapa ini ya pentingnya ilmu tadi gitu. Ulama-ulama kita nih mengutamakan adab gitu. Nah, akhlak yang baik adalah tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Tidaklah kebaikan-kebaikan datang atau didapatkan di dunia dan di akhirat kecuali dengan berakhlak dengan akhlak yang baik, dan tidaklah keburukan-keburukan ditolak kecuali dengan cara berakhlak dan dengan akhlak yang baik juga. Maka benarlah kedudukan akhlak dalam agama ini sangat penting sekali. Bahkan Nabi kita ketika ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, beliau mengatakan, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Rasulullah juga diutus untuk ini kan, memperbaiki akhlak ya kan. Iya, benar. Nih hadis ya, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Masya Allah ya kan, yang paling dekat dengan Rasulullah itu adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Nah ini kita banyak ini ya, telisik hadis ya. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kemudian orang-orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya pada pasangannya. Uhuy. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, yang sudah punya suami akan berbaik-baiklah. Yang sudah punya istri baik-baiklah kepada suami atau istrinya. Kemudian, sungguh orang-orang yang beriman dengan akhlak baik, mereka bisa mencapai atau menyamai derajat mereka yang menghabiskan seluruh malamnya dalam sholat dan seluruh siangnya dengan berpuasa. Masya Allah kan? Orang-orang beriman dengan akhlak yang baik itu bisa menyamai orang-orang yang menghabiskan seluruh malamnya dalam sholat dan seluruh siangnya dengan berpuasa. Abu Darda meriwayatkan, aku mendengar Nabi SAW berkata, tidak ada yang lebih berat pada timbangan atau mizan ya pada hari pembalasan daripada akhlak yang baik. Sungguh orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Nih. Dan masih banyak lagi tentang keutamaan akhlak gitu. Allah juga telah mensifati nabinya dalam Al-Quran itu dengan akhlak yang sempurna, akhlak yang agung, dan akhlak yang baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Maksudnya Rasulullah ya di sini. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Dan dahulu Nabi kita adalah manusia yang paling baik akhlaknya kan. Paling sempurna adabnya, paling baik pergaulannya, paling indah muamalahnya. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada beliau. Nah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian contoh yang baik bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Quran surah Al-Ahzab. Jadi memang Rasulullah pun dulu sebelum diutus menjadi Rasul terkenal karena akhlaknya gitu yang mulia. Dan dijuluki Al-Amin juga kan yang dapat dipercaya. Dan perlu diingat, bab akhlak dalam syariat Islam adalah bab yang sangat luas ya, tidak khusus dalam pergaulan sesama makhluk saja, sesama manusia saja, ataupun manusia dengan binatang, dengan hewan, akan tetapi akhlak dan adab juga antara seorang hamba dengan Tuhannya gitu, antara kita dengan Rabb kita, dengan Allah gitu. Maka dari itu seluruh orang yang beribadah menyembah kepada selain Allah berarti dia adalah orang yang paling buruk akhlak kepada penciptanya. Ya, dapat ya. Nah, kenapa? Di mana akhlak orang yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah berikan ia rezeki, telah karuniakan kepadanya begitu banyak nikmat. Kemudian dia berdoa kepada selain Allah gitu, memalingkan ibadah kepada selain Allah. That's what makes them the worst kan. Jadi mereka itu adalah yang akhlaknya paling buruk gitu. Nah, syirik adalah bagian dari akhlak yang buruk. Bahkan kesyirikan adalah seburuk-buruknya akhlak. Gitu. Nah, kemudian akhlak yang baik, contohnya gimana? Ya ampun, belibet maaf ya. Contoh akhlak yang baik itu gimana? Ketika Sal At-Tasturi ditanya tentang akhlak yang baik, beliau menjawab, yang paling rendah adalah tabah menanggung derita. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, yang sepadan, berbelas kasih dengan orang yang menzalimi, memohonkan ampun untuknya dan menyayanginya. Nah, ini. Terus kalau kita baik sama orang, udah berakhlak yang mulia dong, ya kan? Berarti aman, gitu. Ternyata tidak segampang itu, Ferguson, syalalala. Jadi, Rasulullah SAW bersabda, bukan seseorang yang berakhlak tapi mengharapkan balasan dunia. Jadi kalau kita tadi udah
baik sama orang, udah berakhlak mulia gitu kan. Kita merasa kita sudah berakhlak mulia, tapi kata Rasulullah bukan seorang yang berakhlak tapi mengharapkan balasan di dunia. Maksudnya gimana nih? Nih, bukanlah ini hadis ya, hadis riwayat Bukhari, bukanlah orang yang menyambung silaturahim jika sekedar membalas orang lain. Jadi maksudnya adalah kita mengharapkan dunia gitu. Bukan mengharapkan Allahnya, tapi kita mengharap balasan atas niat baik kita. Kita baik sama orang karena kita pengen orang baik sama kita. Gitu. Tapi itu tidak termasuk akhlak yang mulia kata Rasulullah. Nah, adapun orang-orang yang bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, akan tetapi dengan tujuan dunia saja, dia tidak akan mendapatkan dari dunianya, kecuali apa yang telah dituliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Dan dia tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Sama kayak orang yang misalnya hijrah, tapi pengen dapat jodoh doang ya kan. Dia dapat jodoh, tapi dia nggak dapat ridhonya Allah gitu hijrahnya, karena hijrahnya itu bukan karena Allah gitu ya. Oleh karena itu, hadis-hadis yang menjelaskan atau menganjurkan untuk berakhlak dengan akhlak yang baik menyebutkan balasan akhlak tersebut akan didapatkan pada hari kiamat. Bukan di dunia, tapi akan didapatkan pada hari kiamat. Kalaupun dapat di dunia itu bonus-bonus aja gitu. Yaitu dengan dimasukkannya ke dalam surga atau mendapatkan derajat yang tinggi nanti di akhirat nanti. Seperti tadi kan hadisnya Rasulullah, kalau orang yang berakhlak mulia tadi paling deket ya kan dengan Rasulullah nanti di akhirat gitu ya. Tapi aku tuh emang gini orangnya, keras kepala, susah nurut dan menerima pendapat yang gak sesuai dengan pemikiran aku. Gimana dong? Yo, ingat karakter seorang anak itu tidak bisa diwariskan. Ini sebenarnya lebih ke Yani sih materinya, psikologi. Kan ini dari persepsi Dira, nanti kalau misalnya ada yang salah, disampaikan saja. Lah, siap. Nah, ini karakter seorang anak tidak bisa diwariskan ya di sini. Berbeda dengan kepribadian gitu. Karakter itu harus benar-benar ditempa dari dalam diri sendiri. Tipsnya banyaklah bersabar. Ya, bukan berarti kita harus jadi orang lain. Maksudnya itu gini. Contoh, Umar bin Khattab terkenal dengan kepribadian yang tegas, ya kan, dijuluki Furqan, sang pembeda. Sedangkan Abu Bakar terkenal amat lembut sekali. Akan tetapi Umar dan Abu Bakar itu tetap bisa ngikutin Rasulullah gitu kan, dan tetap menjadi diri mereka gitu. Mereka tetap pada kepribadiannya. Umar dan Abu Bakar pun berhasil menempatkan kepribadian mereka pada tempat yang tepat. Kayak Umar tadi yang tegas, Abu Bakar yang lembut. Misalnya, berani, tempatkanlah pada berani dalam melawan kezaliman. Kemudian malu, tempatkanlah pada malu dalam berbuat kesalahan. Jadi kalau misalnya kita tuh tipe orang yang tegas, it's okay. Jadilah seperti Ummu Umarah yang sangat bersemangat berorasi, menyemangati pasukan perang kaum muslimin. Perannya pun sangat besar gitu kan, bukan nggak boleh dalam Islam tegas ya boleh gitu, asal sesuai dengan tempatnya. Kalau kamu tipe yang lembut, ambil peran lain seperti Rufaidah radhiyallahu anha yang dengan cekatan merawat pasukan perang kaum muslimin yang terluka di camp. Kita nggak pandai orasi, ya udah kita ambil peran yang lain gitu kan. Bukan nggak boleh juga lembut-lembut. Nah, kepribadian dan karakter itu berbeda. Jadi analoginya itu dari kepribadian dan karakter, misalnya pisau, itu ada yang terbuat dari baja, besi, timah, aluminium, dan lain-lain. Ini adalah kepribadian gitu. Ini melekat pada diri kita. Seperti tadi sosok Umar dengan kepribadian yang tegas, kemudian Abu Bakar kepribadian yang lembut. Nah, pisau yang terbuat dari baja, besi, timah, aluminium tadi ini bisa dibentuk sedemikian rupa gitu kan, sehingga ada yang tajam, ya kan, ada yang setengah tajam, ada yang setengah tumpul, ada yang tumpul banget kan, ada yang berkarat juga. Nah, ini adalah karakter. Jadi karakter itu bisa dibentuk gitu. Faktor-faktornya banyak ya, dari lingkungan, dari pendidikan gitu-gitu. Jadi karakter seorang anak itu tidak bisa diwariskan ya. Karakter itu bisa dibeli dan karakter itu tidak bisa dibeli dan karakter itu tidak bisa ditukar. Karakter harus dibangun dan dikembangkan secara sadar hari demi hari melalui suatu proses yang tidak instan. Karakter bukanlah suatu bawaan lahir yang tidak dapat diubah lagi seperti sidik jari. Nah, jadi kalau kamu tadi berusaha gitu kan ingin berubah jadi lebih baik lagi, ya udah pasti bisa gitu. Nah, kalau kepribadian tadi, pembawaan kamu gimana, itu memang sudah menjadi ciri khas dan tidak bisa diubah lagi. Tapi tempatkanlah pada tempatnya seperti Umar dan Abu Bakar tadi analoginya. Dan yang terakhir adalah ikutilah Al-Quran, karena akhlak Rasulullah adalah Quran. Selesai ya kan, ikutilah Al-Quran karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. The last but not least,
Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sekian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi bagaimana teman-teman? Masih bingung? Bingung? Oke. Tapi bukan suara dari para pendengar setia kita, pendengar dari daerah, dari sekitar Yani. Oke, jadi ini kan kita bahas tentang bingung tadi kan, bingung apa sih yang harus lebih dulu dipelajari. Tadi kan ada pilihannya tuh tauhid atau fikih, terus apa lagi tadi tuh? Atau sunnah, nah dan yang lainnya. Ternyata yang paling utama ya, dan yang paling pertama harus kita pelajari itu adalah akhlak atau adab. Ya kan? Makanya nih kalau dulu nih pernah dibilang sama gurunya atau pernah dengar gurunya bilang gini, percuma kamu pintar kalau gak ada akhlaknya. Wih, Gitu. ya pula ya. Sering banget guru saya bilang kayak gitu, guru anak bilang kayak gitu, Pir, sama temen ya. Bilangnya, Teman sekelas kita maksudnya? teman sekelas kita, percuma pintar. Tapi kalau nggak ada akhlaknya, akhlak kepada guru atau kepada teman dan sebagainya. Jadi emang benar ya, percuma ilmu kita kalau ya itu tadi akhlak dan atau adabnya nggak ada, gitu kan. Nah, benar. mau nanya nih Pir. Iya. Diskusi Tadi aja kan Pir ada. ya, kan? Oh ya, kita mau diskusi lah ya. Ya baiklah. Ente pandai banget ngeles kayak baja ya. Tadi kan Pira udah jelasin tuh tentang perbedaan kepribadian dengan karakter ya kan. Ya, Masya Allah. Nah, Masya Allah kan. Karena ya benar ya kalau kepribadian itu kan beberapa dari di dalam tubuh kita tuh kepribadian itu diwariskan atau genetik dari orang tua ya kan, kepribadian tadi. Tapi kalau karakter tadi benar kayak kata Pira, kita bisa merubahnya. Salah satunya dari lingkungan. Makanya kalau lihat diri kita seperti apa, lihatlah lingkungan kita. Gitu. Nah, pertanyaannya Pir, itu pertanyaannya untuk kita diskusikan. Terus apa bedanya akhlak dengan karakter atau kepribadian, atau sama aja akhlak dengan karakter atau berbeda? Gimana? Kalau ini menurut Vira ya, yang Vira tangkap. Jadi akhlak di sini itu adalah karakter, gitu, bukan kepribadiannya. Karena tadi kan kepribadian itu tidak bisa diubah lagi ya kan, faktor genetik. Ada yang tegas lah, ada yang lembut lah seperti saya. Nggak ada yang ada yang gitu kan, kayak sulit, nggak akan bisa diubah karena itu udah pembawaannya. Tapi kalau karakternya bisa diubah. Nah, ini yang dimaksud akhlak tadi. Bagaimana kita bisa lurus gitu, bisa mengikuti Rasulullah, akhlaknya Rasulullah gimana gitu, sama tetangga, sama orang-orang. Nah, itu. Jadi akhlak itu karakter sih. Pas, benar banget tuh. Jadi ini perlu kita pahami kan. Jadi akhlak sama karakter tuh mirip ya, atau bisa dibilang sama. Tapi kalau akhlak dengan yang salah ya kan ya, kayak masih. Tapi kalau akhlak dengan kepribadian itu baru beda. Contohnya gini, misalnya nih secara kepribadian Umar itu orangnya keras kepala misalnya nih, contohnya. Ya kan? Tapi bukan berarti dia bukan hamba yang berakhlak. Dia tetap sholat, ya, benar-benar. Dia tetap membela Islam. Nah itu salah satu yang menunjukkan Umar itu adalah tetap lembut sama istri gitu kan. Dia adalah seorang hamba yang berakhlak gitu kan. Tapi kalau misalnya sama kepribadian tadi beda, benar kayak kata Pira juga kan. Nah sedangkan kalau akhlak dengan karakter itu mirip. Jadi ini kayak Pira nih contohnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Allah ya. Dulu Pira pernah gitu. Karakter itu artinya sifat-sifat kejiwaan. Nah jadi memang karakter dengan kepribadian itu kan salah satu sifat yang udah diturunkan ya kan. Nah karakter tadi yang bisa kita rubah gitu kan. Nah akhlak ini kan tadi sama ya sama karakter. Akhlak ini adalah sebenar-benarnya karakter. Jadi akhlak itu karakter yang baik. Nah contohnya lemah lembut itu kan karakter ya, lemah lembut, ramah, terus apa lagi namanya ya orangnya,
Banyaklah pokoknya yang karakter-karakter yang baik, itulah karakter yang sebenarnya. Karakter yang sebenarnya itu adalah akhlak tadi gitu. Akhlak tadi ya, dia berakhlak sekali. Benar. Jadi itu kesamaan dari akhlak dengan karakter. Akhlak itu adalah karakter yang sebenarnya. Seperti apa tadi ya, yang segala karakter yang baik. Makanya kita sering memahaminya sih dengan akhlak terpuji ya kan, dan Akhlak terpuji, akhlak mulia ya tercela. Bu ya. Iya, benar, akhlakul karimah ya kan. Dan akhlak tercela tadi. Jadi itu ya benar ya, sama ya berarti. Jadi tugas kita sekarang khususnya nih kalau dari apa namanya Pir? Dari pandangan psikologi, sebelum usia 25, jadi usia 25 tahun itu adalah puncak kematangan emosi. Ya Nah, jadi Allah, sebelum usia 9 bulan lagi. aku hamil berapa bulan ya? Jadi sebelum usia 25, kita tuh masih punya kesempatan untuk mengelola emosi kita supaya setelah usia 25 itu emosi kita udah lebih stabil. Jadi kalau misalnya usianya 25 ke atas, emosinya suka meledak-meledak, temperamen, berarti memang dia seperti itu udah secara kepribadiannya. Sulit untuk dirubah kembali. Jadi time limitnya tuh usia 25 gitu loh. Jadi kayak kita nih gitu kan. Dari sekarang tuh latih tuh. Harus membentuk diri menjadi yang baik. Bener banget. Karena kan kedepannya insya Allah jadi seorang istri, jadi seorang ibu. Jangan sampai kalau kita emosional orangnya, ntar sama anak jadi malah suka keras, ngebentak dan sebagainya gitu kan. Jadi sekarang nih tentu berusahalah untuk bisa menciptakan karakter-karakter yang baik dalam dirinya kita. Tapi ingat ya tadi, jadi diri sendiri ya kan. Be the best of yourself sih tepatnya. Jadi yang terbaik dari diri kita sendiri. Yes. Ya, keren ya. Masya Allah sekali ya, menggugah ya. Dan sebenarnya gampang, nggak ribet-ribet ya kan. Kalau kita mau akhlak yang baik, berakhlak, ikuti aja Al-Quran tuh ya kan. Iya, benar. Al-Quran adalah Quran semua di situ. Benar. Rasulullah adalah makanya Rasulullah Al-Quran berjalan ya kan. Jadi emang kita tuh alhamdulillah Islam itu sangat-sangat keren gitu. Segala sesuatunya itu udah diatur di dalamnya. Gitu. Jadi keren, kece banget lah. Kita nggak perlu bingung-bingung lagi gimana ngadapin orang yang kalau kita baikin tapi dia nggak baik sama kita. Itu dijelasin tuh dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 60. Nah, sesungguhnya tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi tenang kayak jadi kalau misalkan sering tuh bener banget tuh kalau misalnya kita buat baik sama orang itu malah nggak balas kebaikan kita. Tadi Fira ada singgung juga kan ya, kita nggak boleh berharap gitu kan sama manusia, tapi dalam pandangan Allah, penilaian Allah tetap akan ada balasannya, tetap kebaikan juga. Tapi bisa jadi kebaikannya nggak dari orang yang sama, bisa jadi malah dari orang lain. Atau kebaikannya bisa jadi dibalas di akhirat, kan banyak ya pokoknya. Udah Allah bilang lah pokoknya kalau misalnya kita berbuat baik, balasannya ya kebaikan dan gak ada lagi yang lain, cuma balasan kebaikan, nggak mungkin balasannya keburukan. Pokoknya Al-Quran itu benar-benar panduan hidup kita lah. Iya, di situ semua ya kan. Di situ semua. Terus belajarlah kita bersama-sama teman-teman. Bener, kayak dijelasin juga kan dalam Quran apa tuh? Quran surah Al-Isra ayat 7. Kalau misalnya kita berbuat baik, kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat juga sesungguhnya kita berbuat jahat untuk diri kita sendiri gitu. Jadi memang benar jadi kita tuh nggak perlu memikirkan bagaimana respon lingkungan atau orang lain yang kita baikin atau kita jahatin. Itu semua kembali kepada diri kita ya kan. Masya Allah. Kembali lagi kalau nggak kita tuai di dunia, mungkin kita akan menuainya di akhirat. Contoh nih, ini paling astagfirullah. Contohnya gibah nih ya kan. Kok teriak gitu ya? Kita kan menerimanya di akhirat ya kan balasannya. Mungkin si kawan yang kita gibahin nggak denger ya kan, kita ceritain dia yang buruk-buruk, tapi nanti di akhirat ya Allah, ditahan anggapannya. Jangan gara-gara itu habis pahala kita ya kan. Iya benar. Takutnya seperti itu, kita yang habis pahalanya dia yang dapat pahala kita jadinya kan.
Jangan sampai malah kita yang nanggung dosa dia ya. Iya, Kalau udah habis pahala Allah, iya. dosa dia kena kita. Makanya udah guys, jangan ngomongin orang guys. Udah. Itu salah satu yang sulit juga tuh, Pir. Makanya Iya. itu tadi salah satu ngebentuknya adalah perhatikan lingkungan kita. Kalau lingkungan kita adalah orang-orang yang suka gosip, nah kita pasti jadinya terikut gitu. Walaupun kita nggak mau ikut, kita dengar tidak sengaja nyimak kan, secara tidak langsung ikut juga. Tapi kalau lingkungan kita yang dekat dengan Al-Quran misalnya, yang awalnya emang gak ada niatan ngapal Al-Quran karena kawan-kawan punya hafalan gitu ya kan, Pir. Maulah ikut-ikutan hafal gitu. Jadi emang lingkungan itu jadi hafizah. jadi Wizo. Jadi emang lingkungan itu luar biasa. Itu. Kalau dari psikologi juga gitu mandangnya. Kalau dari sudut pandang psikologi behavioristik, itu bilang manusia itu terlahir seperti kertas putih. Titik-titik hitam itu adalah lingkungan. Jadi titik-titik hitam lingkungan itulah yang ngebentuk kita seperti apa. Jadi kalau misalnya kita hidup di lingkungan benar. baik, Anda jadi mendapatkan kesimpulan, kepribadian itu nggak ada hubungannya berarti dengan akhlak kita, guys. Jadi jangan salahkan kepribadian kamu. Kayak misalnya Umar tadi, dia punya kepribadian yang tegas. Ya dari lahir memang udah kayak gitulah pokoknya kan. Abu Bakar lembut, cara tutur katanya gitu. Itu nggak ada hubungannya dengan akhlak ataupun karakter. Karena karakter ataupun akhlak tadi itu kita yang membentuk gitu. Jadi kayak yang tadi Yani bilang kan, setiap manusia lahir seperti kertas putih. Yang artinya itu kan kita masih putih, masih suci kan. Belum ada apa-apa. Walaupun kita yang punya kepribadian yang ini, punya kepribadian yang itu, tapi kita suci di situ. Nah, gimana tadi yang titik-titik hitam ini gitu kan yang mewarnai kita. Hingga akhirnya nanti kita bisa mengarahkan nggak, menempatkan nggak kepribadian kita di tempat yang seharusnya gitu. Benar. Jadi jangan gini. Kita sering gini loh, Pir. Misalnya ini punya teman nih. Pas lagi ada konflik, keluarlah misalnya sifat aslinya, ya kan, kepribadian aslinya. Marah-marah nggak menentu gitu. Misalnya bahkan mungkin ada beberapa orang yang sampai banting meja dan sebagainya. Jangan sampai kita langsung ngejudge, kayak gitu seorang muslim, kayak gitu yang dekat sama Al-Quran. Benar ya kan? Gak Jangan bisa. sampai kita ngejudge. Iya benar-benar. Contohnya juga ya kan? Ustadz kita ya kan, ada yang tegas ya kan. Nih, lantang menyuarakan ya kan, nggak takut. Gitu. Terus ada yang juga kok kayak gitu sih ya mungkin cara beliau berdakwah begitu ya kan, asal ya tidak melanggar Al-Quran, tidak melanggar koridor-koridor syariat Islam lah gitu. Ada yang lembut sekali ya kan, kayak Ustadz Nuzul Zikri kan lembut gitu kan, enak. Nah, ya macam-macam lah. Banyak macam sih. Ada juga yang Ustadz dia yang modelnya ketus. Jangan sampai kita mikir, Ustadz ini kok gini sih. Mungkin ya, ada jangan sampai kita seperti itu. Ya, betul-betul. Walaupun memang sebenarnya kalau kita udah dekat dengan Al-Quran, harusnya ya kan, kita juga berakhlak seperti bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Karakter kita juga harus baik. Tapi jangan sampai itu menuntut. Jangan sampai harusnya itu kita tuntut pada diri kita sendiri, tidak ke orang lain. Kayak tadi kan contohnya. Tapi Ustadz, tapi kok kayak gini sih? Mengkritisi pemerintah lah, berkata yang gini lah gitu misalnya. Jangan sampai malah kayak gitu. Karena kita nggak tahu ibadah malam dia seperti apa. Masya Allah. Kan sedekah dia seperti apa. Dakwah mungkin ya kan. Bener, betul banget. Sama orang-orang yang melanggar ketentuan dari Allah gitu, tegas. Dan tadi benar-benar banget kayak kata Pira, sesuaikan semuanya itu pada tempatnya, harus profesional. Ibaratnya kayak sekarang nih kan, dan sekarang juga sih mungkin beberapa pekan yang lalu lah ya kan, lagi heboh-hebohnya Omnibus Law itu, terus mulailah ada beberapa orang yang menyuarakan suaranya, mengkritisi pemerintah. Terus ada orang yang beranggapan ngapain sih kritis pemerintah, kan mereka pemerintah kita dan sebagainya. Loh, dalam kondisi seperti ini nggak saatnya loh untuk kita diam. Kan harusnya memang kita untuk tegas gitu kan, kita sampaikan pendapatnya kita yang nggak ada salahnya gitu. Jadi emang harus tempatkan segala sesuatunya itu pada tempatnya. Benar banget itu. Iya, pada tempatnya lah intinya ya kan.
Ya gitu. Ya, Bener-bener sih. Ada orang-orang yang tidak bisa diberitahu dengan kelembutan, tapi dia pengen ditegasin ada. ada, benar. Kan kakak nggak tegas, jadinya dia nggak ini, misalnya nggak mau ikut gitu kan. Tapi nggak bisa tegas pula orangnya. Jadi ya nggak masalah sih, itu tadi lah, kembali lagi dengan kepribadian masing-masing dai-nya gitu. Jadi ya setiap manusia itu kan punya warna masing-masing ya kan ya, nggak bisa kita satu warna. Benar. Oh. Tapi kita bisa ngikut Rasulullah semua kan, gitu kan pertanyaannya. Bisa pasti dengan warna kita masing-masing. Iya, betul banget tuh. Pokoknya jangan ada lagi lah kita mencela Islam karena perbuatan seseorang. Contohnya nih, kan sekarang dulu sih kayaknya ya. Dan misalnya ada ibu-ibu berjilbab, tahu-tahu rupanya mencuri di minimarket. Terus kita langsung, kayak gitu tuh orang Islam. Langsung gitu kan. Padahal kita kan nggak boleh mencela hijabnya gitu lah. Nggak boleh mencela agamanya. Benar gitu. Walaupun tadi ya kembali lagi, seharusnya kita menjaga kehormatan hijabnya kita, menjaga kehormatan agama kita gitu. Tapi tetap jangan malah mencela. Benar salah, tapi jangan salahkan hijabnya. Jangan salahkan hijabnya. Salahkan perbuatannya sama, sama. Kalau dalam psikologi jangan benci orangnya. Bener banget tuh. Dalam psikologi juga diajarin gitu loh, Pir. Jangan benci orangnya, tapi benci perbuatannya. Jangan salahkan orangnya, tapi salahkan perbuatannya. Karena kadang orang berbuat buruk itu karena emosi semata gitu loh, Pir. Iya, benar. Bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan karena emosi. Iya, betul. Bagaimana? Kayak anak-anak yang merokok, anak-anak jalanan yang merokok. Nggak tahu kita di rumah dia tekanannya seperti apa dari orang tua. Iya. Didikan dari orang tua yang didapatnya bagaimana, kayak gitu. Jadi jangan dijudge, nanti dikasih uang paling merokok tuh anak-anaknya. Ya benar, kita nggak tahu ya backgroundnya seperti apa ya kan. Benar, jadi kita ya berdoalah, kalau mau sedekah sambil didoain. Mudah-mudahan uangnya berguna untuk hal yang bermanfaat. Sudah selesai. Benar banget. Pokoknya jangan malah kita berkata atau berpikir buruk tentang orang tersebut lah ya kan ya. Kalau mau kasih ya kasih, niatin sedekah, niatin karena Allah dan jangan lupa doakan. Jadi kalau memang dan didoakan gitu. Sambil benar. Ya, betul banget. Oh. Dulu pernah diingetin sama kakak senior soal sedekah kayak gitu. Iya betul. Kadang banyak orang yang dilema soalnya kan. Dikasih atau enggak ya? Dikasih tapi kayaknya enggak ikhlas gitu. Kalau enggak dikasih juga diminta-minta terus, bingung gitu. Kata ini solusinya ya kan. Betul kayak kata Tira bilang. Oke. Nah, Tir? Ya. Oh, kirain udah menghilang tiba-tiba ya kan. Jadi itu ya teman-teman semuanya, pendengar setia ngobrol. Intinya kita harus belajar terlebih dahulu tentang adab atau akhlak. Makanya Allah kan bilang tuh kan dalam Al-Quran, surah apa ya, yang Allah bilang suruhlah mereka dengan hikmah. Karena kalau misalnya kita berlaku kasar atau tidak sesuai dengan mereka akan lari gitu. Ini cocok banget nih untuk semua para dai. Ya kita semua adalah dai ya, menjadi apapun ya. Untuk kita, untuk mengajak orang lain atau keluarga kita lah paling dekat ya, dengan kelembutan, dengan hikmah lah pokoknya, dengan karakter baik, gitu. Supaya mereka nggak lari atau menjauh dari agama Islam, dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Balik lagi, kalau mau tahu gimana sih cara atau tips dan bagaimana akhlak yang baik itu, nah akhlak yang baik itu ada pada diri Rasulullah ya kan. Makanya ada salah seorang ustadz yang bilang sebaik-baiknya sebaik-baiknya contoh dalam dakwah adalah sirah nabawiyah. Jadi kalau misalnya mau tahu gimana akhlak yang baik itu,
Ya pelajarilah sirah Sirah Nabi Muhammad. Nabawiyah. Benar, sirah Nabawiyah. Itu kayak buku wajib gitu loh untuk semua dai kalau belum punya dan Ya, sudah punya dibaca. aku baca. Ya buku sirah Fir'aun Jujur aku kadang belum hatam-hatam. bikin orang nggak ya lupa, tapi nggak ada di meja belajar. Hmm. Nah, ingat-ingat deh gitu. Jadi intinya tadi ya teman-teman, bingung kalau misalnya masih bingung harus belajar apa dulu? Jawabannya adalah belajar akhlak terlebih dahulu atau adab dulu. Ya. Dan ingat dalam sebuah hadis juga dijelaskan ya kan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ya Akhlaknya, kan? Jadi Masya Allah. mau jadi orang baik ya baiklah akhlaknya. Iya, benar-benar. Itu karena banyak banget kan, contoh nih yang paling simple nih, senyum. Itu kan senyum adalah salah satu karakter yang baik ya, atau ramah gitu kan, salah satu karakter yang baik. Senyum di hadapan saudara adalah sedekah. Bahkan ini pernah dengar kajian dari Ustadz Adi Hidayat kalau nggak salah, apa namanya, orang-orang yang ramah itu, keramahan dia itu menjadi salah satu hujah dia untuk masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah banget kan. Ternyata memang kalau dikaji secara psikologis, mood atau emosi itu emang menular dari kita ke orang lain. Misalnya kita lagi bad mood nih, Oh iya, jumpa orang pasti benar. pasti kita ketus gitu kan, atau kita cemberut gitu, dan itu pasti nular ke orang yang sekitar kita. Iya, Makanya kalau misalnya kita ramah gitu kan, senyum, misalnya lagi jualan gitu kan, terus kita ramah sama pelanggan yang datang, mereka yang awalnya datang dengan segudang masalah, dengan senyuman kita, keramahan kita, mereka jadi tertular gitu loh, jadi malah kayak ya happy jadinya, jadi good mood gitu. iya. Jadi Masya Allah banget ternyata karakter-karakter yang kita sepelekan gitu, kayak senyum, senyum atau ramah gitu. Mereka tuh spesial di matanya di pandangan Allah gitu. Keren kan, Masya Allah banget. Ini waktu tahu kajian itu, Fir, ini langsung, ya ampun, aku kira selama ini aku terlalu keramahan gitu. Ternyata semoga ramahnya berbuah kebaikan ya kan. Amin. Gitu, terima kasih ya Ukti, sangat membuka Masya Allah. cakrawala. Lebih sawab ya semuanya. Ya, walau sawab ya. Bener, kita harus sering-sering ngebahas yang kayak gini, karena ini sifatnya daily kan. Jadi mulai sekarang berubahlah atau berhijrahlah ya. Jadi hamba yang lebih baik lagi. Amin ya Allah. Gitu, Masya Allah. Oke, ada lagi Saya rasa cukup Cukup ya. Oke, teman-teman. Jadi kita akhiri nih. Ya. Oke, baiklah. Untuk semua pendengar setia Ngober, hari ini tadi kita udah ngebahas tentang bingung mau belajar dari yang mana dulu. Jadi kita harus belajar dari akhlak atau adab terlebih dahulu ya. Dan ingat tadi ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Semoga kita di sini semuanya itu berusaha senantiasa untuk menjadi hambanya Allah yang baik, umatnya Rasulullah yang baik. Amin. Dan semoga kebaikan-kebaikan kita itu yang membawa kita ke dalam atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tetap jaga niat. Percuma kita berbuat baik kalau niat kita malah melenceng ya kan. Niat kita, tadi kayak kata Fira bilang, berbuat baik supaya dapat jodoh yang baik. Ya kita bakal dapat jodoh yang baik. Tapi kalau misalnya kita pura-pura baik, kita juga bakal dapat jodoh yang pura-pura baik ternyata. Jadi intinya tetap jadikan semua perbuatan baik kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab, semoga dapat membawa perubahan ya, baik untuk kaum rebahan. Karena selama di rumah mungkin rebahan aja ya kan. Jadi ini semoga rebahan juga sih, membawa perubahan untuk diri kita dan orang lain. Dan satu nih mau ini bilang, ini mungkin closing statement dari Yani. Kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya orang lain bertingkah atau berkata buruk, jangan marah ke orang itu, tapi perbaiki diri kita. Kita yang harusnya bersikap baik ke orang lain, karena insya Allah pasti balasannya juga sama. Tuh, jadi ingat ya, jangan
jangan menghakimi orang lain, jangan berusaha untuk merubah orang lain kan karena nggak bisa. Jadi kita harus merubah diri kita sendiri. Semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Oke, cukup sekian untuk malam hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Afa minkum fastabiqul khairat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dadah.